Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Nah, untuk sobat Indonesia semua, hari ini bersama saya Gusti Putu Agung akan menemani kalian mengenal lebih jauh mengenai program studi agribisnis. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya di sini bersama kedua narasumber kita, Ibu Dr. Novi Rosanti SPM EP selaku Kaprodi Agribisnis dan Ibu Dian Rahmalia SP MSc sebagai tim penjaminan mutu program studi agribisnis. Halo Ibu, selamat datang. Assalamualaikum. Nah Bu, seperti yang kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan mahasiswa baru nih Bu. Nah banyak dari mahasiswa baru yang mungkin masih bingung untuk memilih prodi atau jurusan yang mereka ingin masuki, terutama salah satunya di program studi agribisnis. Nah, kita masuk aja kali biar langsung pertanyaan ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu sedikit mengenai apa itu prodi agribisnis? Oke, baik. Saya mulai dari sejarahnya dulu ya, Boleh, boleh. Mas Gusti ya. Jadi program studi agribisnis ini adalah salah satu program studi tertua di Fakultas Pertanian karena sebelumnya itu berdasarkan SK Permendikti bahwa program studi agribisnis ini awalnya namanya adalah Sosial Ekonomi Pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Betul. Jadi dulu dikenalnya Sosek. Nah, sekarang berubah nama menjadi program studi agribisnis. Nah, program studi agribisnis ini sendiri berada di bawah jurusan. Jadi jangan bingung ya. Jadi program studi agribisnis ini ada di bawah jurusan namanya jurusan agribisnis. Di mana di dalam jurusan agribisnis ini terdiri dari 4 program studi, S1 agribisnis, S1 penyuluhan pertanian, S2 magister agribisnis dan S2 penyuluhan pertanian. Oke, program studi agribisnis ini disahkan melalui peraturan pemerintah masuk dalam rumpun Saintek. Jadi kalau adik-adik mahasiswa yang mau, adik-adik pelajar yang mau tes ke universitas itu milihnya dari Saintek tapi nanti belajarnya Soshum. Oke, seperti itu. Jadi masuk saintek tapi dalamnya itu sosum Bu ya? Betul. Oh, berarti untuk akreditasi sendiri dari prodi ini apa Bu? Akreditasinya. Mungkin boleh Bu Dian? Oh ya, oke. Jadi untuk program studi agribisnis dari tahun 2004 kita sudah terakreditasi A gitu ya. Kemudian itu dari 2004 sampai dengan 2023. Sebentar lagi kita akan reakreditasi, tapi kami di program studi agribisnis di tahun 2002 ini sudah melakukan persiapan menuju akreditasi internasional ASIIN gitu. Wow, internasional. Ya, jadi kami sudah daftar di akreditasi internasional ASIIN dan insya Allah mohon doanya ini adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa program studi agribisnis di Juli 2022 ini kami akan mengirimkan self assessment reportnya SAR-nya gitu ya untuk tahapan lebih lanjut demi tercapainya akreditasi internasional untuk program studi agribisnis. Amin, semoga agribisnis ini bisa go internasional lagi Bu ya. Amin, amin. Bu, untuk prodi agribisnis ini di tahun ini dia menerima berapa sih Bu daya tampungnya? Baik, untuk agribisnis sendiri pada tahun 2023 akan menerima kapasitasnya ya 150 mahasiswa. Sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya itu hanya 120. Jadi tahun ini kami meningkatkan kapasitas menjadi 150 mahasiswa. Jadi kalau berdasarkan data dari 5 tahun sebelumnya, program studi agribisnis ini rata-rata pendaftarnya itu sampai 2065 mahasiswa calon ya. Dengan kapasitas yang 120, rata-rata yang mendaftar ulang itu sekitar 117 mahasiswa. Jadi kalau kita hitung nih, angka keketatannya itu mencapai 1:17. Jadi kalau dari satu yang terima artinya dia sudah mengalahkan 17 orang lainnya gitu. Artinya dengan angka keketatan ini dengan menambah kuota harapannya akan lebih banyak lagi calon-calon mahasiswa yang bisa bergabung bersama kami di program studi agribisnis. Wow, cukup ketat sekali, banyak pesaingnya Bu ya. Betul. Tapi dengan ditambahnya kuota berarti peluang untuk masuk mahasiswa lebih besar Bu ya berarti. Betul, nanti masuknya bisa banyak dari jalurnya ya, bisa melalui SBMPTN, SNPTN ataupun SNPTN wilayah barat. Oh. Dan berbicara tentang program studi ini, itu kan pasti ada praktikumnya Bu ya, karena dia di dalam Fakultas Pertanian. Itu praktikumnya seperti apa Bu?
Ya, saya jelaskan dulu bahwa sistem pembelajaran di program studi agribisnis itu menggunakan sistem kredit semester ya SKS. Jadi ketika mahasiswa ingin menempuh pendidikan sarjana S1, mereka harus memenuhi 144 SKS. Nah, di program studi agribisnis 144 SKS itu dituangkan ke dalam 85 mata kuliah. Nanti ada mata kuliah wajib 53, kemudian sisanya mata kuliah pilihan. Nah, dari 85 total mata kuliah yang mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan itu ada 39 mata kuliah yang berpraktikum. Jadi dia SKS-nya 3 itu 21. 2 untuk perkuliahan, satunya itu untuk proses praktikumnya gitu. Wow. Berarti masih banyak. Berarti emang prodi ini lebih ditekankan pada praktikumnya, Bu ya? Ya, untuk mendukung implementasi dari konsep-konsep teori dan yang mereka terima di perkuliahannya gitu. Oh, luar biasa. Berarti selain untuk praktikumnya sendiri, berarti ada fasilitas-fasilitas yang menunjang dari proses pembelajaran untuk mendukung praktikumnya salah satunya. Ibu boleh jelaskan, Bu, fasilitas apa saja yang ada untuk menunjang pembelajaran tersebut, Bu? Ya, Baik, di program studi agribisnis sendiri itu dalam proses pembelajaran didukung oleh 3 laboratorium, yaitu laboratorium analisis agribisnis, kemudian laboratorium penyuluhan pertanian, serta laboran manajemen usaha keluarga. Selain itu kami juga ada 1 studio mini kecil untuk merekam video pembelajaran, dan juga program studi agribisnis dilengkapi oleh ruang baca yang luar biasa komplit. Jadi mahasiswa jangan khawatir, program studi agribisnis punya referensi buku, kemudian jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain, sumber bacaan lain yang sangat-sangat komplit dan update. Jadi mahasiswa akan sangat disupport tentu saja, bukan hanya yang tersedia di agribisnis ya. Unila juga punya sarana prasarana penunjang yang cukup lengkap untuk mendukung pembelajaran di program studi agribisnis. Berarti program studi agribisnis ini 100% menunjang untuk meningkatkan kualitas mutu dari pendidikannya, Bu ya. Betul. Mahasiswanya sendiri jadi nggak usah khawatir Ya, untuk belajar di prodi ini. Dan tadi, Bu, di awal Ibu menjelaskan kalau misalkan agribisnis ini kita tesnya saintek tapi belajarnya sosum ya, Bu ya. Ya. Nah, apa sih, Bu, kriteria yang mendukung untuk mahasiswa baru untuk masuk ke dalam prodi ini? Kan siapa tahu mahasiswa di rumah nih, sobat Unil di rumah bingung harus punya apa, kemampuan apa yang harus dimiliki, Bu? Iya. Itu ada apa, Bu? Oke, baik. Jadi kalau kemampuan khusus atau kriteria khusus untuk masuk atau bergabung di program studi agribisnis ini tidak ada ya. Hanya saja mahasiswa harus mengikuti seleksi untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa melalui seleksi bersama SBMPTN atau SNPTN atau SMPTN yang seleksi mandiri wilayah barat. Nah, kriterianya tidak ada, itu tadi setelah mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, mahasiswa bisa masuk ke jurusan agribisnis. Nah, tadi uniknya program studi agribisnis ini tadi ada di bawah Fakultas Pertanian yang rumpun ilmunya adalah saintek. Jadi anak-anak IPA ini ya, anak-anak IPA yang rumpunnya saintek, hanya yang dipelajari itu soshum. Ya, nanti mahasiswa akan belajar pengantar ilmu ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan sebagainya. Jadi kalau bisa dikatakan ini agribisnis ini saintek rasa soshum sebenarnya. Saintek rasa sosum ya, Bu. Betul. Nah, dan apakah ada kegiatan di luar proses pembelajaran, Bu, yang mendukung dari pemahaman dalam prodi ini, Bu? Jadi kegiatan yang mendukung. Ya. Jadi tadi kita punya kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum itu selain dilakukan di dalam kampus, itu juga dilakukan di luar kampus. Mereka akan turun lapang ketemu dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan program studi agribisnis gitu ya. Apakah terkait dengan produsennya, para petani, atau ke industrinya, perusahaan, atau ke konsumennya gitu ya, ke pasarnya gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan daya saing lulusan, program studi agribisnis mulai tahun 2020 itu juga sudah menyusun kurikulum KMMB, Kampus
Merdeka Belajar gitu ya, atau MBKM gitu. Nah, jadi ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar 20 SKS di luar kampus. Nah, itu kan ada beberapa program yang diluncurkan oleh kementerian mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ada program yang sesuai dengan program studi kami di agribisnis, yaitu mulai dari riset, kemudian pertukaran pelajar, kemudian magang, kemudian membangun desa atau membina desa, dan kewirausahaan. Nah, jadi nanti mahasiswa selama 1 semester full dihitung, nanti dikalkulasikan ke dalam 20 SKS, itu mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Wow, banyak sekali tadi Yeah. Bu ya. Jadi dari sebanyak tadi yang Ibu jelaskan, dari mulai fasilitas, penunjang belajar dan lain-lain, ada nggak sih Bu, menurut Ibu kenapa jurusan atau prodi ini harus dipilih sama mahasiswa baru atau sobat Unila nih? Oke, baik. Kenapa harus milih program studi agribisnis? Ya, jadi program studi agribisnis ini merancang kurikulum berbasis capaian pembelajaran atau kita sebut dengan outcome based education atau OB, dengan mengacu kepada kerangka kerja kualifikasi nasional Indonesia serta standar nasional perguruan tinggi yang di dalamnya memuat kompetensi yang memuat kompetensi yang dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0 serta literasi baru, ada literasi data, literasi teknologi serta literasi kemanusiaan yang tentu saja mendukung bagaimana nanti mahasiswa akan terjun ke dunia kerja. Gitu ya. Jadi profil program studi agribisnis ini dirancang tentu saja dengan melihat pasar, bagaimana pasar kerja pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, sehingga kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan akan sangat disiapkan oleh program studi dengan tadi bekerja sama melalui tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dian, melalui kurikulum Kampus Merdeka Belajar, mahasiswa disiapkan untuk siap bekerja yang di-link match-kan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Dan program studi sendiri menyusun profil lulusan sebagai manajer agribisnis, sebagai agripreneur serta sebagai konsultan atau peneliti di agribisnis yang berwawasan revolusi industri dan berwawasan lingkungan. Berarti dari keempat poin yang terakhir tadi itu merupakan prospek pekerjaan dari prodi agribisnis tadi nih Bu. Program studi menjanjikan lulusan agribisnis itu nanti siap bekerja sebagai manajer agribisnis, sebagai agripreneur agribisnis, dan sebagai konsultan atau pengkaji di agribisnis. Wow, berarti gak main-main ya Bu ya prospek kerjaannya Bu ya. Iya. Dan untuk prodi ini yang seperti kita tahu, kita kan lagi di Lampung nih Bu ya. Universitas Lampung nih di Lampung, itu di mana saja Bu tempat yang bisa kita terapkan atau diterapkan prodi ini untuk melakukan praktiknya atau mengimplementasikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu Bu, di mana Bu kira-kira? Iya, jadi Bu Dian. kalau agribisnis itu kan di program studi agribisnis tadi sudah diinformasikan di awal bahwa kita itu mempelajari berbagai bidang rumpun ilmu gitu ya. Jadi ada banyak, jadi cukup lengkap ilmu yang kita pelajari gitu. Tapi basisnya adalah sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini kan merupakan sektor strategis ya, penyedia bahan pangan, kemudian penyedia bahan baku industri, kemudian penyerap lapangan tenaga kerja yang cukup besar, memberikan devisa negara juga gitu. Kontribusinya di Provinsi Lampung juga cukup besar sektor pertanian ini gitu. Jadi ada banyak aspek atau ada banyak bidang yang bisa dijadikan tempat untuk implementasi bagi para lulusan gitu. Jadi kalau melihat dari hasil tracer studi nih di tahun 2020, lebih dari 80% mahasiswa kita itu bekerja sudah sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, karena memang keilmuannya itu cukup lengkap, ada saintek sampai ke soshum, jadi ada banyak bidang yang bisa dipilih gitu, sehingga itu masuk ke bidang keilmuan mereka. Nah, jadi dari
80% lebih yang lulus sesuai dengan bidang keilmuan agribisnis itu lebih dari 50%-nya ada yang bekerja di perusahaan swasta, perusahaan agribisnis gitu ya, atau misalnya di lembaga keuangan gitu, di bank, itu masuk juga ke dalam lingkup agribisnis. Kemudian ada yang bekerja di instansi pemerintahan, kemudian ada yang bekerja di perusahaan startup. Nah, itu banyak sekali. Kemudian sisanya ada yang 17% itu berwirausaha dan 16% itu melanjutkan studi gitu. Jadi ada cukup banyak pilihan yang bisa dipilih gitu oleh para lulusan, kemana mereka passionnya kemana nih, mau menyalurkan bakatnya atau ingin mengimplementasikan kemampuannya itu kemana, itu bisa dari instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, BUMD gitu, kemudian startup, kemudian apakah mau berwirausaha ataupun ingin melanjutkan studi. Nah, itu banyak sekali pilihannya. Berarti dari banyak pilihan itu membuat program studi ini mempunyai peranan yang besar ya Bu ya, untuk masa depan ya Bu ya. Betul sekali. Itu bisa dijelaskan nggak Bu ya? Seberapa besar sih Bu perannya itu Bu nanti di masa depan? Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dian tadi bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa sektor pertanian ini menjadi sektor basis ya, sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi mau tidak mau dia sebagai sektor yang sangat strategis, tadi penyedia pangan, kemudian penyerap lapangan pekerjaan, menghasilkan devisa dan sebagainya. Jadi mau tidak mau sektor pertanian ini harus menjadi tulang punggung perekonomian. Kenapa? Karena tiap hari kita makan, oke? Iya, betul. Ya, tiap hari kita makan artinya kita butuh pangan gitu ya. Negara-negara adidaya sekalipun mereka tetap fokus untuk membesarkan sektor pertanian. Kenapa? Karena kita harus waspada, kita harus swadaya, kita harus mampu menyediakan pangan yang cukup untuk masyarakatnya. Oleh karena itu pertanian menjadi sektor yang kalau kita bisa bilang seksi ya. Kenapa? Karena itu tadi sangat strategis. Itu menyangkut hajat hidup manusia gitu ya, kebutuhan utamanya, memenuhi kebutuhan pangan selain kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oh, berarti untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan tentunya Betul, ya. prodi ini sangat diperlukan ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin Tentu terintegrasi dengan sektor lain ya. Wow. Jadi kalau pertanian itu kan artinya secara luas. Jadi di dalam pertanian itu bukan hanya budidaya ya, Gusti, ada perikanan, ada kehutanan, ada peternakan. Nah, jadi agribisnis ini menaungi. Jadi istilahnya dia mengintegrasikan keseluruhan dalam sistem pertanian. Sistem pertanian kan kita kalau agribisnis itu bicara integrasi sistem pertanian dari hulu sampai hilir. Hulunya siapa? Hulunya tadi penyedia sarana produksi. Ya, jadi kalau misalnya orang bicara tentang mesin-mesin pertanian, kemudian pabrik-pabrik penyedia pupuk, itu kita bicara di hulu. Kemudian kita bicara bagaimana menghasilkan produk pertanian yang paling maksimum gitu ya. Itu orang-orang budidaya atau usaha tani, dia bagaimana menghasilkan produksi yang paling tinggi. Kemudian kita bicara hasilnya ini mau diapakan, hasilnya tentu akan diolah. Nah, diolah ini akan diolah oleh kalau di pertanian ada namanya teknologi hasil pertanian yang akan mengolah secara teknis, kemudian akan dipasarkan. Nah, agribisnis ada di keseluruhan sistemnya, jadi dia ada dalam sistem dari hulu sampai hilir yang mengintegrasikan seluruh sistem ini. Ya, jadi yang dijelaskan oleh Bu Dian ini, kita ini sangat holistik gitu ya. Kita tuh banyak ininya ruang lingkupnya banyak sekali. Kalau misalnya saya mau kerjanya di usaha tani, bisa saja karena kami di agribisnis menyediakan pengetahuan itu. Jadi kalau nanti misalnya lulusan agribisnis ada yang mau jadi agripreneur, dia punya kemampuan untuk menjadi agripreneur. Kenapa? Karena selama dia kuliah di program studi, dia dibekali pengetahuan teknis dan juga bisnisnya itu sendiri. Apakah dia akan membuat suatu usaha pertanian, misalnya kalau sekarang kan yang lagi in itu usaha pertanian di tanaman hortikultura misalnya, yang high value, yang nilai jualnya tinggi gitu ya. Jadi bagaimana lulusan-lulusan tadi dia paham bagaimana cara budidayanya, walaupun secara teknis dia bisa meng-hire orang ya, tapi dia paham, mengetahui dia tanamannya butuh pupuk, tanamannya butuh pestisida dan seterusnya. Nah, ini pertanian ini sangat komplit sekali, agribisnis sangat lengkap sekali, terintegrasi. Jadi kita bisa katakan agribisnis itu adalah integrated farming namanya. Integrated farming, jadi semua terintegrasi di agribisnis ini Bu ya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Unila di rumah mengenai
program studi ini boleh Bu disampaikan? Oke, Bu Dian nih generasi milenial boleh, bisa silakan, menyambut Ibu Dian. mahasiswa barunya. Oke, kalau untuk Sobat Unila yang sudah bergabung di dalam Universitas Lampung gitu ya, jadi selamat, kalian tidak salah tempat gitu. Jadi kalian punya kesempatan atau punya peluang untuk menyalurkan kemampuan dan keterampilan yang kalian miliki gitu ya. Nanti kedepannya jangan takut, insya Allah di program studi agribisnis itu menjanjikan lulusannya itu berdaya saing yang tinggi gitu. Nah kemudian untuk calon-calon mahasiswa yang jangan ragu-ragu untuk memilih program studi agribisnis, karena di program studi agribisnis ada banyak bidang keilmuan yang akan kalian pelajari. Kalian akan dibekali dengan banyak sekali ilmu gitu, kemudian akan didampingi dan diampu oleh dosen-dosen yang sangat berkompeten. Kemudian kita juga mempunyai fasilitas yang sangat menunjang untuk proses pembelajaran, dan kalian akan mendapatkan pembelajaran yang sangat menarik, pengalaman-pengalaman baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, untuk membekali kalian gitu ya dalam menghadapi nanti dunia setelah di masa kampus. Nah itu saja Mas Gusti dari saya, mungkin Bu Novi. Kami tunggu di program studi agribisnis. Ditunggu di program studi agribisnis, dan tentunya program studi ini memiliki banyak prospek pekerjaan yang menjamin masa depan yang cerah ya Bu untuk mahasiswa baru nanti. Nah Sobat Unila, jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Novi dan Ibu Dian mengenai program studi agribisnis. Dan terima kasih pada Ibu Novi, Ibu Dian, terima kasih sudah mau berbincang mengenai program studi ini lebih lanjut. Dan oh ya Bu, untuk informasi lebih lanjut mengenai prodi agribisnis bisa diakses di mana Bu? Kita ada di sosial media, di Instagram kita ada dengan nama akunnya adalah jurusan agribisnis FP Unila. Kemudian di YouTube juga kita ada channel YouTube-nya di sama nama akunnya jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kemudian selain itu kita juga ada di websitenya di agribisnisfpunila.ac.id. Nah itu dia Sobat Unila, bisa diakses di Instagram dan di YouTube. Di website juga ada. Dan di website di agribisnisnya sendiri. Nah saya Gusti Putu Agung pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.